3 urothiasis. Di sini kami mau menjawab pertanyaan kita dari teman kita namanya Elsa. Sebelum itu perkenalkan, saya Nancy Maria Sarmento dengan NIM 46 2024 902. Ada juga teman saya Nafisa Rahma dengan NIM 240208026. Saya Arya Guntur Gumelar dengan NIM 240 20809. Dan saya Anak Kirajikal Adlai dengan NIM 240 20808. Nah, di pertanyaan pertama itu tanya tentang pemantauan terapi atau operasi atau konservatif atau operasi. Nah, sebelum kita lihat ke konservatif atau operasi, kita harus tahu dulu ukuran batunya berapa milimeter. Nah, kalau ukuran batu 5-10 mm itu bisa sembuh kalau si pasien itu dia mau gaya hidup lebih sehat atau minum air banyak, istirahat, terus olahraga yang cukup, itu bisa sembuh. Tapi kalau udah lebih dari 10 mm itu mau tidak mau harus operasi. Jadi pasien yang mau sembuh atau mau dioperasi tergantung dengan batu yang dialaminya di dalam ureternya gitu. Terus untuk yang pertanyaan nomor 2 itu membedakan hematuria antara batu, infeksi, dan tumor. Nah, kalau batu ginjal itu ciri-cirinya seperti nyeri kolik hebat, terus nyeri menjalar ke pinggang, dan hematurianya biasanya disertai sama ada rasa nyeri. Terus untuk infeksi saluran kemih itu nyeri saat kencing atau disuria, anyang-anyangan, urinnya berontak keruh, bau, dan bisa demam. Terus untuk tumor saluran kemih, nah tumor itu sendiri justru malah tidak ada rasa nyeri, bisa disertai penurunan berat badan, gejala munculnya itu pelan-pelan. Itu antara perbedaan antara hematuria batu, infeksi, dan tumor. Oke, teman-teman, itu menjawab pertanyaan 1. Nah, jadi teman-teman, di sini saya dan Guntur akan melanjutkan menjawab pertanyaan dari teman-teman kita, dan saya akan menjawab pertanyaan dari teman kita Aisyah Cahya. Yang pertanyaan itu meliputi bagaimana cara membedakan hematuria batu versus infeksi dan tumor. Nah, jadi di sini akan menjawab. Hematuria atau kencing berdarah ya itu bisa disebabkan banyak hal. Jadi perlu dilihat dari pola pemeriksaan tambahannya teman-teman. Yang pertama itu adalah perbedaan klinisnya. Yang pertama adalah batu ginjal atau urothiasis. Yang gejalanya itu nyeri hebat, menjalar ke pinggang hingga keselangkangan teman-teman. Kemudian ada hematuria, biasanya disebabkan muncul bersamaan dengan nyerinya. Kemudian di sini juga bisa ada riwayat batu ginjal sebelumnya teman-teman. Nah, jadi yang kedua ini adalah infeksi saluran kemihnya adalah infeksi saluran kemih. Yaitu yang pertama nyeri saat kencing atau disuria, kemudian anyang-anyangan, urin keruh, bau, kemudian bisa disertai dengan demam teman-teman. Nah, teman-teman, saya akan melanjutkan dari jawabannya Mas Cika ya. Yang ketiga yaitu tumor, misalnya kanker kandung kemih. Yang pertama yaitu hematuria tanpa nyeri atau painless hematuria. Kedua bisa berulang. Ketiga biasanya pada usia lebih tua. Keempat tidak ada gejala infeksi. Lalu ada pemeriksaan penunjang penting untuk memastikannya, yaitu urinalis, lihat darah leukosit bakteri. Yang kedua USG atau CT scan. Ketiga sitologi urin atau curiga tumor. Keempat kultur urin infeksi. Itu dari jawaban saya dan Mas Cika. Nah, baik teman-teman, itu tadi kami sudah menjawab pertanyaan tentang urothiasis dari kelompok 3. Semoga jawaban kita bisa bermanfaat bagi teman-teman semua, dan terima kasih sudah memberikan pertanyaan-pertanyaannya ya teman-teman. Kami juga mohon maaf apabila terdapat kesalahan dari jawaban kami tersebut. Semoga teman-teman bisa memaafkannya. Terima kasih teman-teman.